Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu semangat walaupun di bulan puasa. Ketemu lagi bersama ibu. Nah, kalau sudah ketemu ibu berarti tandanya kita, betul sekali, tandanya kita siap kembali belajar tematik. Dan ibu semangat nih hari ini karena insya Allah hari ini kita akan belajar kembali. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar dua pembelajaran ya, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Namun jangan lupa sebelum kita belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai terlebih dahulu di pembelajaran 3 ya. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang TKK. Nah, kalian sudah tahu apa sih singkatan dari TKK? Ya, TKK adalah tanda kecakapan khusus dalam pramuka siaga. Nah, pada halaman 54 kalian dapat membaca tentang ceritanya Cika yang sedang membantu ibu memasak. Nah, dalam kegiatan pramuka dan di khususnya tanda kecakapan, bagi pramuka yang pandai dalam membantu orang tua di rumah atau kakak pembina, nah nanti jika mereka sudah pandai dan sudah mampu menyajikan makanan atau minuman, mereka akan diberi dengan tanda TKK yaitu juru masak. Nah, gambarnya atau simbolnya bisa kalian lihat yang tertera di layar. TKK ini atau TKK juru masak ini yaitu tandanya berbentuk segitiga terbalik dengan gambar penggorengan di atas api. Tandanya kalian sudah mampu untuk membantu atau menyajikan makanan dan minuman. Oleh karena itu, nanti kakak pembina akan menempelkan TKK ini di baju pramukamu. Selanjutnya kita akan mengetahui nih, TKK itu maksudnya apa? TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan ini dalam pramuka adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan pramuka pada bidang tertentu. Tadi contohnya memasak ya teman-teman ya. Nah, tanda ini dikenakan pada seragam pramuka seperti yang ibu jelaskan pada gambar yang pertama tadi. Nah, tanda kecakapan ini diberikan apabila seorang pramuka telah dapat mencapai syarat kecakapan tertentu. Tanda ini diperoleh secara bertahap dari tanda-tanda kecakapan umum 1 sampai 3. Nah, teman-teman, seperti yang telah ibu jelaskan tadi bahwa jika seorang pramuka sudah mahir atau sudah mampu dan memiliki keterampilan pada bidang tertentu, maka kakak pembina akan memberikan tanda TKK tersebut kepada pramuka. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa terdapat 10 tanda kecakapan khusus bagi pramuka siaga. Nah, sekarang ibu akan memberikannya 3 di antara 10 TKK tersebut. Yang pertama ada TKK P3K atau TKK pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, TKK ini diberikan kepada pramuka yang dapat melakukan pertolongan pertama pada korban. Kecakapan yang dimiliki di antaranya dapat mengobati luka, seperti temannya yang terluka bisa mereka dapat mengobatinya. Kemudian menghentikan pendarahan, menggunakan perban atau obat, serta mengetahui rumah sakit dan puskesmas terdekat jika terjadi kecelakaan.
Dan yang kedua ada TKK gerak jalan. Nah, TKK ini diberikan kepada pramuka jika pramuka tersebut mahir dalam kegiatan baris berbaris dan gerak jalan. Dan yang ketiga, nah ada TKK pengamanan kampung atau desa. Nah, TKK ini diberikan kepada pramuka yang memiliki pengetahuan tentang penggunaan alat tanda bahaya. Salah satunya yang tertera pada gambar TKK yaitu apa? Iya, benar sekali. Gambarnya kentungan. Nah, TKK ini diberikan kepada mereka yang pernah melaporkan adanya tindak kejahatan atau bahaya kepada pos keamanan terdekat ya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang TKK tadi? Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, Ibu akan beri kalian latihan. Latihannya mudah sekali, yaitu memasangkan tanda keterampilan khusus dan nama tandanya. Nah, pada layar kalian. Tapi kalian bisa mengisinya di halaman 56. Di situ gampang sekali teman-teman bisa melihat tanda di TKK-nya itu, kemudian ditarik garisnya dengan namanya ya. Oke, sekarang silakan kalian buka lembaran 57. Nah, di halaman 57 kita akan belajar tentang matematika. Matematika hari ini seperti pembahasan yang sudah, yaitu tentang panjang dan sudut sebuah bangun datar. Di sini Ibu memiliki sebuah bangun datar ya, yang memiliki huruf A, B, C, dan D. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengukur panjang dari bangun datar tersebut. Sekarang kita ukur dulu ya. Bangun datar ini kira-kira memiliki berapa panjangnya? Oke, bisa dilihat. Kita dari 0 sampai ke angka 12. Berarti panjang bangun datar ini adalah 12 cm. Oke, karena bangun datar ini adalah persegi, nah sudah dipastikan bahwasanya panjang persegi itu sama 12 cm. Sekarang kalau tidak percaya kita tes lagi yang kedua. Tadi sudah kita ukur bagian A dan B. Sekarang sisi yang B dan C. Kita ukur kembali sisi B dan C. Oke. Kita mulai dari 0 sampai ke angka, lihat, angka 12. Nah, berarti sama kan panjangnya, yaitu 12 cm. Begitupun dengan sisi C dan D serta D dan A. Panjangnya adalah 12 cm. Kalian bisa tulis di tabel yang ada di halaman 57. Setelah kita mengukur panjang dari sebuah bangun datar ini, kemudian ada pertanyaan lagi. Apa kesimpulanmu mengenai panjang sisi A, B, C, C, D, dan DA? Panjang sisi AD tadi berapa? Adalah 12. Panjang sisi BC adalah 12. Panjang sisi CD adalah 12 serta panjang sisi DA juga 12. Nah, sekarang setelah kita mengukur panjang, kita akan mengukur sudut dari bangun datar ini. Kira-kira berapa besar sudut A, sudut B, dan sudut C serta sudut D? Sekarang kita ukur. Ingat, untuk mengukur sudut kita menggunakan, nah ini dia penggarisnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita akan mengukur dimulai dari sudut A. Perhatikan cara mengukur panjang sudut. Kita mulai dari sudutnya, sudut A. Kita mulai dari titik A. Nah, titik A ini panjangnya, oke, dari 0 ya. Tuh lihat 0 yang berwarna merah. Nah, ini adalah titik A.
Oke, kita akan luruskan dulu titik A. Nah, luruskan. Nah, titik yang pertama, lihat. Nah, garisnya dia segaris dengan angka 0 yang berwarna merah ya. Oke, kemudian garis yang kedua, kira-kira, nah kita sudah lihat dia lurus di angka 90, berarti besar sudut dari bangun datar ini adalah 90 derajat. 90 derajat sama dengan sudut siku-siku. Nah, sayang, banyak pramuka yang memiliki keterampilan dalam seni tari daerah. Namun, dalam kegiatannya, pramuka juga dapat menarikan tarian bebas yang bertema. Sebagai contoh tarian dengan iringan lagu yaitu Anak Gembala. Nah, di halaman 59 kalian dapat menirukan gerakan tarian Anak Gembala atau bisa melihat video yang berikut ini. Jika tadi kita sudah belajar tentang TKK, nah sekarang berbagai kegiatan pramuka itu membutuhkan tenaga teman-teman. Dan ingat, sebelum kita melakukan aktivitas, kita perlu pemanasan agar apa? Agar tubuh kita tidak kaku dan cedera. Nah, di antara gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan adalah latihan peregangan statis. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dan memahami tentang latihan peregangan statis. Dalam tubuh kita itu terdapat tulang-tulang, teman-teman. Nah, tulang tersebut saling bersambungan satu dengan yang lainnya. Sambungan antar tulang itu disebut sendi. Nah, sendi ini harus dilatih agar pergerakan tubuh kita tidak kaku. Kalau kita tidak sering melatih sendi atau melatih peregangan, maka sendi kita akan terasa kaku. Jika sendi kita sudah kaku, maka kita akan berjalan seperti robot dan sering sakit sendi. Nah, di layar dapat kita lihat ada beberapa gerakan untuk melatih sendi. Yang pertama adalah gerakan mencium lutut, yang kedua adalah gerakan duduk selonjor, dan yang terakhir gerakan duduk dan mencium lutut. Nah, gerakan-gerakan yang sederhana ini dapat kalian praktikkan di rumah masing-masing ya, sebelum kita memulai aktivitas. Sayang, segala sesuatu atau kegiatan yang kita lakukan, ingat harus diawali dengan doa. Karena berdoa sebelum melakukan kegiatan itu baik. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil yang terbaik, seperti berkegiatan pramuka, belajar, dan lain sebagainya. Semua harus diawali dengan berdoa. Nah, kita juga berdoa agar terhindar dari keburukan atau cedera ataupun bahaya. Berdoa merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dalam Islam. Beribadah merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Kewajiban itu untuk menjalankan ibadah harus diniatkan atau diikrarkan oleh kita
apalagi sebagai pramuka siaga dalam Dwi Satya. Ingat, kalian sudah belajar Dwi Satya waktu kelas 1 dan kelas 2. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, beribadah tidak boleh ada paksaan dari orang-orang sekitar, baik dari orang tua ataupun teman. Beribadah itu harus berdasarkan kesadaran diri sendiri. Beribadah itu dilakukan tidak boleh dengan paksaan, tetapi harus dengan senang hati. Nah, jika kita senang, maka pahala yang didapat tentunya akan besar dan ibadahnya pun akan ikhlas menjalankannya. Nah, sikap yang senang hati dan ikhlas tersebut merupakan sikap mandiri dalam beribadah. Bagaimana, sudah paham tentang kegiatan beribadah? Jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas tentang pemahaman yang kalian dapatkan pada video yang barusan atau yang sebelumnya yang udah Ibu jelaskan tentang beribadah. Di buku tematik kalian di halaman 62, nah di situ ada tugas ayo berlatih. Lengkapi pernyataan dengan memilih kata yang sudah tersedia di dalam kotak. Dan tugas yang kedua, ayo beraktivitas, yaitu menulis nama agama yang sesuai dengan gambar kegiatan beribadah ya. Ingat, silakan diisi di halaman 62. Selanjutnya kita akan mengaitkan ibadah itu dengan simbol Pancasila. Nah, beribadah itu merupakan bagian dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ingat, merupakan pengamalan sila yang sila yang ke-1 atau sila yang pertama Pancasila. Bunyinya apa sila yang pertama Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila yang pertama tadi, bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan dan tidak ada perintah boleh memilih agama masing-masing. Kita memeluk agama Islam. Nah, sila pertama Pancasila ini lambangnya apa? Kalian masih ingat? Iya, lambangnya bintang. Nah, jika kalian perhatikan pada lambang bintang ini, gambar bintang tersebut ada sudutnya. Berapa jumlah sudut pada bintang? Iya, bintangnya bersudut 5. Gambar bintang berada pada bidang persegi dengan warna latarnya hitam. Nah, hitam ini memiliki makna. Apa maknanya? Maknanya adalah melambangkan alam semesta yang luas. Sedangkan bintangnya melambangkan kuasa Sang Pencipta yang menerangi alam semesta serta memberi petunjuk bagai manusia kepada kebaikan. Nah, itulah makna simbol sila Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu simbolnya adalah bintang. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Nah, teman-teman, Ibu ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti dan memahami pembelajaran hari ini. Insya Allah kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.